Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mardiah. Saya dari kelas 4B Pendidikan Kimia dengan NIM 11910725397. Baik, saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Turunan Asam Karboksilat. Apa itu turunan asam karboksilat? Nah, jadi dalam kimia organik, turunan asam karboksilat adalah kumpulan senyawa organik yang memiliki gugus karbonil dan memiliki sebuah elektronegatif. Nah, atom elektronegatif ini yang terikat pada atom karbonil. Nah, apa saja sih unsur-unsurnya? Yang pertama ada oksigen, kemudian nitrogen dan juga halogen. Oke, selanjutnya definisi derivat asam karboksilat. Nah, derivat asam karboksilat itu merupakan turunan dari asam karboksilat di mana gugus OH dari gugus fungsi COOH diganti dengan Cl, klorida asam ya, atau kita sebut dengan asam klorida. Kemudian OOCr anhidrida, kemudian NH2 itu amida, dan terakhir OR dengan nama ester. Oke, selanjutnya rumus umum. Nah, ini merupakan rumus umum dari turunan asam karboksilat, yaitu RCOOH. Untuk COOH itu gugus fungsi dari asam karboksilat atau disebut juga dengan asam alkanoat yang memiliki sifat keasaman. Lalu bagaimana dengan R-nya? R-nya itu adalah hidrogen, gugus alkil atau gugus aril. Oke, selanjutnya senyawa dari turunan asam karboksilat. Nah, kelompok-kelompok senyawa yang termasuk turunan asam karboksilat, yang pertama tentunya adalah asam karboksilatnya. Kemudian ester, amida, hasil halida, anhidrida asam. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama halida asamnya. Halida asam adalah senyawa turunan asam karboksilat dengan rumus molekul RCOX ya. Untuk penamaan halida asam itu sangat sederhana ya, yaitu dengan menyebutkan nama halida itu setelah gugus alkil. Salah satu contohnya asetil klorida, yaitu dengan rumus struktur CH3COCl. Oke, kita jelaskan lagi ya. Saya jelaskan lagi. Halida asam dengan rumusnya RCOCl ya, yang tadi ya, asetil klorida. Untuk tata namanya, klorida asam itu diberi nama menurut asam karboksilat induknya. Dengan imbuan asam at itu diubah menjadi il klorida. Contohnya ya, ini adalah rumusnya CH3CCl. Itu kalau pada IUPAC itu namanya ethanoil klorida. Namun untuk trivialnya itu namanya asetil klorida. Ganti ya kan, menjadi asetil, il, tuh kan, menjadi il klorida. Nah, jadi asetil klorida. Kemudian selanjutnya CH3CH2CCl dalam IUPAC-nya propanoil klorida. Kalau dalam trivialnya namanya propionil klorida ya, il klorida jadinya ya. Kemudian yang sebelahnya CH3 CH2 CH2 CCl, butanoil klorida menjadi butiril klorida ya, butiril il
methyl klorida ya. Oke. Selanjutnya pembuatan klorida asam. Klorida asam itu dapat diperoleh langsung dari asam karboksilat induk melalui reaksi dengan tionil klorida atau SOCl2 atau zat penghalogen lainnya seperti PCl3. Oke. Ada rumusnya ya. RCOH itu suatu asam karboksilat bereaksi dengan COCl2 ya, tionil klorida, itu maka menghasilkan suatu klorida asam. Nah, begitu dengan yang di bawahnya, 3RCOH bereaksi dengan PCl3 kemudian menghasilkan klorida asam ya. Selanjutnya reaksi dari klorida asam. Nah, reaksi dengan alkohol, klorida asam bereaksi dengan alkohol maka menghasilkan ester dan HCl. Sebagai contoh, RCCl itu bereaksi dengan ROH, dia suatu alkohol maka menghasilkan suatu ester ya, ester dan HCl. Reaksi dengan amonia atau amina maka menghasilkan amida ya. Tuh. RCOCl bereaksi dengan NH3 maka menghasilkan RCONH2 yang bereaksi dengan HCl, maka itulah yang dihasilkannya amida. Oke, selanjutnya dengan bereaksi Grignard akan menghasilkan alkohol terier. Oke. Seperti pada gambar itu suatu klorida asam selanjutnya menghasilkan suatu keton dan akhirnya menghasilkan suatu alkohol tersier. Itulah disebut dengan reaksi Grignard ya. Oke, selanjutnya anhidrida asam. Nah, anhidrida asam adalah senyawa turunan asam karboksilat yang memiliki gugus asli RCO terikat pada oksigen sebagai pengganti hidrogen. Nah, kemudian rumus umum anhidrida asam adalah RCOOCr. Bagaimana dengan tata namanya? Jadi tata nama anhidrida asam adalah dengan mengganti kata asam menjadi anhidrida. Contohnya ya, anhidrida adalah contohnya anhidrida asetat. Nah, itu dengan rumus molekulnya CH3CO OCCH3. Oke. Asam anhidrida itu merupakan dua molekul asam karboksilat di mana sebuah molekul airnya itu dihilangkan. Anhidrida berarti suatu senyawa tanpa air ya. Ingat, anhidrida itu adalah suatu senyawa tanpa air. Misalnya, dua molekul asam etanoat dan menghilangkan suatu molekul air, maka didapat anhidrida etanoat atau anhidrida asetat. Dan selanjutnya untuk tata namanya, anhidrida simetris itu diberi nama dengan menambahkan kata anhidrida di depan nama asam karboksilatnya. Ya. Contohnya nih. Anhidrida asam etanoat ya. Pada rumus molekulnya CH3COCH2CH3. Kalau di IUPAC-nya apa? Anhidrida asam etanoat, maka di trivalnya anhidrida asam asetat ya, dengan menambahkan anhidrida. Selanjutnya untuk CH3, CH2, COCCH2CH3. Pada IUPAC-nya itu anhidrida asam
propanoat, kemudian namanya menjadi anhidrida asam propanoat. Oke, selanjutnya pembuatannya ya. Mereaksikan klorida asam dengan suatu karboksilat. Nah, RCCl ya, suatu klorida asam itu bereaksi dengan suatu ion karbonil, maka menghasilkan suatu anhidrida. Oke, selanjutnya reaksi anhidrida asam. Nah, ini merupakan mekanisme untuk reaksi substitusi nukleofilik dari anhidrida. Ya. Kemudian ester. Ester adalah senyawa turunan asam karboksilat yang hidrogen pada gugus karboksil itu diganti menjadi gugus alkil. Nah, ester ini merupakan senyawa yang terkenal mempunyai bau yang harum ya, yang juga menyenangkan. Jadi kalau misalnya kita mencium ester itu memang luar biasa ya wanginya. Enak gitu dicium. Nah, sebagai contoh isoamil ya, asetat itu banyak ditemukan pada buah pisang. Maka dari itu, ester banyak digunakan sebagai bahan pembuatan parfum sintetis. Nah, ester juga sering disebut alkil alkanoat. Nah, oke, untuk tata nama ester itu dengan menyebutkan gugus alkil diikuti dengan gugus asil dengan akhiran at ya. Contoh esternya butil etanoat. Nah, dengan rumus strukturnya CH3 COO CH2 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 CH3. Nah, ester ini dihasilkan melalui reaksi esterifikasi atau pengesteran. Ester ya. Untuk tanamannya, nama suatu ester terdiri dari dua kata. Yang pertama nama gugus alkil yang terikat pada oksigen ester. Yang kedua berasal dari nama asam karboksilatnya dengan menghilangkan kata asam. Contoh ya. Satu asam ya kan, CH3, CH2, COH. Itu pada IUPAC-nya namanya asam propanoat menjadi asam propapionat ya, menambahkan at ya terakhir. Kemudian kalau untuk suatu garam, contohnya natrium propanoat itu berubah menjadi natrium propionat. Kemudian kalau misalnya untuk yang ester itu metil propanoat itu berubah menjadi metil propionat ya. Oke, selanjutnya untuk pembuatan dari asam karboksilat dan alkohol itu disebut dengan esterifikasi. Contohnya nih ya kan, untuk asam karboksilat, nah itu bereaksi dengan alkohol maka menghasilkan ester ya, sesuai pada gambar. Kemudian mereaksikan klorida asam dengan alkohol ya. Klorida asam itu bereaksi dengan alkohol maka juga dihasilkan ester ya. Mereaksikan senyawa anhidrida asam dengan alkohol maka menghasilkan ester dan asam karboksilat ya. Jadi ini untuk gambar yang ini yang pertama itu merupakan alkohol bereaksi dengan ester maka senyawa anhidrida asam itu bereaksi dengan alkohol maka menghasilkan ester yang bereaksi dengan asam karboksilat. Oke, selanjutnya reaksinya. Reaksi pada ester. Jadi ester itu dapat bereaksi dengan air atau terhidrolisis membentuk senyawa asam karboksilat atau asam alkanoat ya. Dan alkohol. Nah, reaksi hidrolisis ini merupakan reaksi kebalikan dari reaksi esterifikasi. Nah, contoh reaksi hidrolisis itu etil asetat dengan air yang menghasilkan asam asetat dan etanol. Ya.
sesuai dengan gambarnya. Untuk yang pertama itu adalah etil asetat itu bereaksi dengan air ya, maka menghasilkan asam asetat dan etanol. Selanjutnya reaksi ester dengan amonia, maka menghasilkan amida dan alkohol. Ester bereaksi dengan NH3 maka menghasilkan amida dan juga alkohol. Ester bereaksi dengan reaksi Grignard ya, membentuk keton. Nah, reaksi Grignard itu dapat dibuat dengan cara mereaksikan haloalkana dengan logam magnesium. Nah, ini ester itu bereaksi dengan reaksi Grignard kemudian menghasilkan keton. Reduksi ester dengan katalis tembaga 2, oksida dan tembaga 3, kromat menghasilkan alkohol primer ya. Ester itu dapat bereaksi dengan basa sehingga membentuk garam alkanoat dan alkohol. Nah, salah satu jenis ester yang paling penting dalam trigliserida atau lebih dikenal sebagai lemak dan minyak ya. Apabila trigliserida itu bereaksi dengan basa, maka diperoleh garam alkanoat yang tak lain disebut dengan sabun. Maka reaksi dari penyabunan itu disebut dengan reaksi penyabunan ya, atau saponifikasi ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa sabun itu merupakan ester ya, makanya wangi. Tadi dari wangi ester itu dimanfaatkan dibuatnya sabun mandi yang sering kita pakai. Oke. Selanjutnya amida. Amida adalah senyawa derivat asam karboksilat dengan gugus amino NH2 itu terikat pada gugus karboksil sebagai pengganti atom hidrogen. Nah, penamaan amida adalah dengan menghilangkan kata asamnya ya, dan berakhiran dengan oat. Nah, diganti dengan amida. Kalau yang tadi kan ester kan ada oatnya ya, ini diganti dengan amidanya. Kalau untuk yang amida. Nah, contoh amida adalah etanamida dengan rumus struktur CH3CONH2. Ya. Amida itu merupakan turunan dari asam karboksilat yang paling tidak reaktif ya. Amida yang paling penting adalah protein. Nah, suatu amida itu diberi nama dari asam karboksilat dengan mengganti akhiran OAT atau AT. Nah, dari nama asamnya dengan akhiran amida. Contohnya, pada etamida itu berubah jadi asetamida. Nah, untuk butamida itu berubah jadi butiramida. Oke, selanjutnya pembuatan dari amida ya. Dari asam karboksilat melalui reaksi pembuatan garam amoniumnya ya, 2CH3COOH, nah itu asam asetat ya. Reaksi dengan NH4 2CO3 maka menghasilkan garam amonium. Nah, kemudian garam amonium ini dipanaskan hingga terjadi pembentukan amida. Pembentukan amida yaitu dengan CH3CONH2 bereaksi dengan H2O maka menghasilkan CH3COONH4. Nah, dari asil klorida yang direaksikan dengan amonia CH3COCl bereaksi dengan 2NH3 maka menghasilkan NH3CONH2 dan NH4Cl. Kemudian reaksinya ya. Reaksinya yang pertama adalah hidrolisis. Nah, asam dengan asam sulfat atau HCl encer itu menghasilkan NH3CONH2 reaksi dengan H2O
bereaksi dengan H+, maka menghasilkan NH3COOH yang bereaksi dengan NH4. Nah, yang tadi adalah asam. Nah, untuk yang basa, NaOH encer, maka menghasilkan CH3CONH2 ditambah NaOH menghasilkan CH3COONH dan NH3. Nah, dehidrasi menggunakan P4O10 ya. Oke, selanjutnya yang ini nih yang terakhir adalah nitril. Nitril adalah senyawa yang mempunyai ikatan rangkap 3C dengan N. Rumus umum nitril adalah RC rangkap 3N ya. Nitril dikenal sebagai senyawa yang sangat beracun. Nah, untuk penamaan senyawa nitril adalah dengan menambahkan akhiran nitril setelah nama alkana. Contohnya pentananitril dengan rumus molekul CH3, CH2, CH2, CH2CN. Rangkap 3N ya. Nitril merupakan senyawa organik ya yang mengandung ikatan rangkap 3 di antara atom karbon dan hidrogen. Nah, untuk gugus fungsional dalam nitril adalah gugus siano. Contohnya pada etananitril ya, berubah menjadi asetonitril. Nah, kemudian benzena karbonitril berubah jadi benzinitril. Untuk pembuatan nitril ini, alkil halida dipanaskan dengan refluks bersama larutan natrium sianida dalam etanol, maka atom halogen akan digantikan oleh Cn ya. Bromopropana menjadi butananitril ya. Amida dehidrasi dengan cara memanaskan campuran padat dari amina dan fosforoksida P4O10 ya. Etamida menjadi etanitril. Kemudian reaksi nitril ya. Nitril itu dapat dihidrolisis dengan memanaskan alkil halida dengan asam ya. CH3CN bereaksi dengan H2O air ya. NaOH menjadi CH3COONH dengan NH3. Senyawa nitril itu dipanaskan dengan refluks bersama dengan larutan natrium hidroksida adalah garam, natrium, dan amonia. Oke. Selanjutnya kereaktifan derivat asam karboksilat. Untuk derivat asam karboksilat itu mengandung gugus pergi yang terikat pada karbon asil. Nah, sedangkan aldehida dan keton tidak. Biasanya reagenisa mengadisi pada gugus karbonil dari keton atau aldehida. Nah, tetapi untuk mensubstitusi untuk gugus pergi tersebut dalam derivat asam. Nah, karena kreatifannya yang sangat tinggi, derivat asam ini sangat berharga dalam sintesis senyawa organik lain. Nah, suatu asam karboksilat yang agak tak reaktif itu dapat dirubah menjadi keton, ester, atau suatu amida. Ester dalam amida relatif stabil air ya. Dalam laboratorium, senyawa ini memerlukan suatu asam atau basa dan biasanya dipanaskan agar bereaksi. Dalam air, enzim dapat mengambil alih peranan asam atau basanya ya. Gugus pergi yang baik merupakan suatu basa lemah ya. Oleh karena itu, CL- adalah gugus pergi yang paling baik, tetapi untuk OH- dan OR- merupakan gugus pergi yang sangat jelek ya, buruk ya. Jadi kereaktifan senyawa karbonil terhadap substitusi pada karbon karbonil dapat dianggap disebabkan
langsung oleh kebasahan gugus perginya. Klorida asam dan anhidrida asam yang mempunyai gugus pergi yang baik mudah diserang oleh air. Oke, selanjutnya aplikasi dalam farmasi. Nah, asil klorida adalah asil halida yang sering digunakan. Nah, asil halida dibuat dengan halogenasi sebuah asam karboksilat, maka dari itu dinamakan asam halida. Jutaan kilogram senyawa ini diproduksi setiap tahunnya untuk memproduksi asam asetat. Anhidrida asetat adalah suatu zat kimia industri utama yang banyak digunakan untuk preparasi ester asetat, seperti selulosa asetat. Anhidrida maleat adalah prekursor bagi berbagai resin melalui kopolimerisasi dengan stirena. Di anhidrida, molekul yang mengandung dua anhidrida fungsional digunakan untuk mensintesis polimida dan terkadang poliester dan poliamida. Polianhidrida adalah suatu kelas polimer yang diricikan oleh ikatan anhidrida yang menghubungkan suatu berulang pada rantai tulang punggung polimer tersebut. Nah, amida barbiturat biasanya dipakai sebagai sedatif atau pemenang. Adalah amida siklik yang mempunyai berbagai substituen pada satu karbon. Nah, untuk urea digunakan pupuk dan bahan dasar sintetis polimer dan obat-obatan, termasuk barbiturat. Senyawa yang mendekati yaitu karbamat. Senyawa yang mengandung gugus amida ester didapat dalam obat-obatan dan insektisida. Nah, untuk senyawa ester memiliki bau seperti bau buah-buahan, ya kan, kayak seperti tadi yang pisang, sehingga banyak senyawa yang dijadikan perasa atau aroma buatan. Jadi enak ya kalau misalnya kita membuat kue bolu itu menggunakan pisang, banyak ya kan orang yang buat, ya karena memang selain wanginya rasanya juga enak. Kemudian penggunaan derivat asam karboksilat dalam sintetis. Nah, derivat asam karboksilat itu bersifat dapat diubah menjadi yang lain secara sintetik. Yang paling sempurna dari turunan asam karboksilat yaitu halida asam dan anhidrida, karena keduanya lebih reaktif daripada senyawa karbonil lainnya. Yang pertama, halida asam dan anhidrida dapat digunakan untuk mensintesis ester. Kemudian ester berguna dalam sintesis alkohol dan bahan awal yang berharga dalam mensintesis molekul rumit. Kemudian sintesis nitril untuk memperpanjang rantai karbon alifatik dengan satu rantai lagi, atau untuk menambahkan suatu gugus karboksil atau suatu gugus NH2. Oke, terima kasih. Itulah presentasi dari PPT saya. Semoga bermanfaat.